Setelah kita selesai melakukan peringkasan ke dalam neraca saldo atau trial balance, kadang di perusahaan tuh adanya penyesuaian Bapak Ibu. Biasanya nih, seperti tadi, kita kan adanya asuransi dibayar di muka. Ternyata pada saat akhir periode, kita telah menggunakan sebagian dari asuransi tersebut. Berarti atas penggunaan, maka akan dilakukan penyesuaian. Jurnalnya seperti ini. Misalkan di tanggal seperti yang ada di soal, di 31 Januari, atas asuransi yang dibayar di muka telah digunakan Rp200.000 pada bulan Januari. Maka atas penggunaan tersebut, kita akan membuat jurnal beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp200.000. Dilanjut di tanggal 31 Januari atau di akhir periode diketahui bahwa nominal perlengkapan yang tersisa adalah Rp700.000. Berarti telah digunakan sebagian dari perlengkapan. Nah, atas penggunaan tersebut Bapak Ibu yang kita lakukan pencatatannya. Diketahui dari neraca saldo nominal perlengkapan sebesar Rp1.000.000. Terus diinformasikan bahwa di akhir Januari nominal tersisa Rp700.000, maka digunakan Rp300.000. Jadi jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar Rp300.000. Nah, karena tadi kita beli peralatan, maka adanya penyusutan atas peralatan tersebut. Maka akun yang kita gunakan adalah beban depresiasi peralatan pada akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp1.000.000. Dan di akhir periode kita juga melakukan pembayaran atas gaji karyawan di bulan sebelumnya, jadi akunnya adalah beban gaji pada hutang gaji. Ternyata hanya itu saja penyesuaian terjadi di bulan Januari dan nominal balance-nya adalah Rp2.000.000. Nah, atas transaksi ini atau atas jurnal penyesuaian ini, nominal ini akan kita pindahkan Bapak Ibu ke dalam jurnal atau laporan neraca lajur. Sudah tertera di layar gambaran dari neraca lajur, di mana terdapat bagian kolom kode akun, yaitu kode akun secara berurut. Ini gunanya adalah untuk memudahkan dalam penginputan dan dalam membaca laporan. Terus ada nama akunnya, semuanya juga sesuai dengan kode akun. Di 2 kolom awal itu adalah bagian neraca awal. Jadi pada trial balance pertama yang tadi sudah kita buat setelah buku besar, semua nominalnya kita pindahkan Bapak Ibu ke bagian neraca awal ini. Terus yang seluruh nominal yang ada di transaksi penyesuaian yang telah kita lakukan sebelumnya, itu juga kita pindahkan ke bagian ini, 2 kolom setelah 2 kolom pertama, dan di 2 kolom tengah-tengah itu akan kita input akumulasi dari nominal neraca saldo awal yang telah diakumulasikan dengan atas transaksi penyesuaian. Nah, nanti nominal yang berasal dari aset sampai dengan modal akan kita pindahkan ke bagian sisi neraca. Nah, sisanya yaitu pendapatan dan beban akan kita input atau kita masukkan ke bagian laba rugi. Nah, untuk itu saya langsung contohkan aja. Misalkan seperti ini. Ketika kas, itu di neraca saldo awal kan kita ada kas sebesar 23 juta sekian. Ternyata tidak ada penyesuaian yang mempengaruhi kas, sehingga neraca saldo setelah penyesuaian itu disamakan saja dengan yang ada di neraca awal. Jadi Bapak Ibu, untuk seluruh transaksi atau kode akun atau akun yang di neraca awal ini ada nominalnya dan di penyesuaian tidak ada, itu langsung Bapak Ibu pindahkan aja ke bagian neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, untuk akun yang ada, misalkan seperti nih, di kode akun 13 atau 13 ada perlengkapan sebesar Rp1.000.000 di neraca saldo awal. Ternyata di penyesuaian ada penyesuaian kredit atau penggunaan sebesar Rp300.000. Ketika debit ketemu kredit dan sisanya debit, tinggal Bapak Ibu input aja di bagian debit untuk perlengkapan sisanya atau sebesar Rp700.000. Pemberlakuannya sama untuk seluruh akun, pastikan nominalnya balance dan sama ya Bapak Ibu dengan yang memang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, untuk bagian laba rugi, ini memudahkan. Jadi untuk nantinya ketika Bapak Ibu ingin menyusun laporan laba rugi, itu tinggal berpatokan saja ke laporan neraca lajur ini. Jadi kan kalau laporan laba rugi, sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan, komponennya adalah pendapatan dan beban. Jadi, untuk seluruh nominal yang ada di bagian pendapatan dan beban, itu tinggal Bapak Ibu pindahkan aja nantinya ke laporan laba rugi, dan kalau neraca komponennya ada aset, hutang, dan modal yang akan nanti dipindahkan ke bagian aktiva dan pasiva pada laporan posisi keuangan. Nah, sebenarnya laporan neraca lajur ini juga memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui berapa sih
nominal laba atau memang rugi bila kita mengalami kerugian yang terjadi pada periode ini. Nah, di sini untuk bagian laporan laba rugi, komponennya kan pendapatan dan laba. Pendapatan itu saldo normalnya adalah kredit. Jadi ketika di bagian laba rugi kreditnya lebih besar daripada debit, maka perusahaan Bapak Ibu akan mengalami laba. Begitupun sebaliknya. Penerapannya sama pada bagian laporan posisi keuangan, cuma kalau laporan posisi keuangan saldo normalnya kan di debit ya untuk aset. Berarti ketika harta kita lebih banyak dari gabungan kewajiban dan modal, maka kita juga mengalami laba. Nah, kebetulan di PT Santika ini mengalami laba sebesar Rp5.950.000. Nah, kita lanjut setelah ini kita dapat menyusun laporan keuangan laba rugi. Di sini komponen dari laba rugi sendiri adalah pendapatan dan beban. Maka kita tinggal pindahkan saja tadi pendapatan ada Rp12.060.000, seluruh nominal beban di-input saja, ditotalkan berarti menghasilkan total beban 6 juta sekian. Nah, atas penghasilan dari pendapatan dikurangi beban itu dapat menghasilkan sebuah laba atau rugi tergantung kondisinya. Nah, kalau sesuai PT Santika barusan sudah diketahui di neraca lajur bahwa perusahaan ini mengalami laba sebesar Rp5.950.000. Ngaruhnya apa ke laporan perubahan modal? Pada laporan perubahan modal, kita dapat menginput sesuai komponennya ada modal awal yaitu Rp22.500.000 yang dapat kita lihat di neraca lajur dan laba akan mempengaruhi kenaikan modal. Jadi modal akhir kita akan berubah nih. Karena kita laba dan tidak ada transaksi atas prive atau prefer, yaitu pengambilan pribadi untuk kepentingan pribadi pemilik ataupun pemegang saham perusahaan, maka modal akhir yang semula Rp22.500.000 mengalami kenaikan Rp5.950.000 dan menghasilkan modal akhir sebesar Rp28.450.000. Nah, apa mengaruhnya ke laporan posisi keuangan? Nominal akhir ini akan kita input ke bagian pasifa pada laporan posisi keuangan. Jadi kita sudah tidak melakukan input modal seperti modal awal, yaitu sebesar Rp22.500.000. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya kan di neraca lajur sudah ada ya untuk bagian neraca atau laporan posisi keuangan. Tinggal Bapak Ibu pindahkan saja seluruhnya sesuai dengan bagiannya. Jadi untuk aktiva, isinya semua bentuk aktiva, totalnya ada Rp52.840.000. Pasiva terdiri dari semua komponen hutang dan modal. Nah, modal di sini nih, yang kita input adalah modal akhir yang sudah kita susun di laporan perubahan modal. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan inputnya justru modal awal yang belum adanya tambahan laba, maka jurnalnya atau laporannya itu tidak akan balance gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan pencatatan transaksi yang terjadi pada perusahaan Bapak Ibu dan sudah Bapak Ibu kelompokkan dan sudah Bapak Ibu ringkas dalam neraca saldo dan sudah disesuaikan juga dengan adanya penyesuaian yang terjadi pada periode tersebut, Bapak Ibu kalau memang tidak perlu atau tidak ingin, tidak sempat membuat neraca lajur itu sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kita cari step mudahnya. Ini sebenarnya untuk menunjukkan ke Bapak Ibu bahwa dari neraca lajur Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan nominal laba dan bisa menyusun laporan keuangan. Tapi kalau dari penginputan penyesuaian Bapak Ibu ingin langsung membuat laporan keuangan itu juga sebenarnya sudah bisa karena isi dari sini juga sebenarnya hanya saja memindahkan nominal yang ada pada neraca lajur sebelumnya. Jadi saya rasa sudah dipahami prosesnya dan kita sudah membuktikan bahwa pada saat penyusunan laporan keuangan atau step yang ada pada laporan keuangan dimulai dari adanya pencatatan transaksi, pengelompokan, peringkasan, dan yang selanjutnya akan kita laporkan kepada pihak-pihak atau bagian-bagian yang memang berkepentingan dalam hal tersebut. Jadi sekian pemaparan materi saya pertemuan kali ini. Semoga Bapak Ibu dapat memahaminya secara menyeluruh dan dapat mudah untuk Bapak Ibu ingat dan dipraktikkan langsung pada perusahaan Bapak Ibu. Sekian dari saya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya di kelas akuntansi berikutnya. Sampai jumpa.